Jadi dari kecil itu udah ngikutin gereja Katolik, Iya. kayak sekolah minggunya segala macem. Aktif lah secara Aktif, ibadah. ya. Pas sekolah pindahlah ke Kristen, Loh. Protestan. Itu pindahnya kapan? SD, SMP? Kalau nggak salah tuh SMA deh. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Ya, Suara Kebenaran kembali mulai mengudara di YouTube channel ini. Setelah 3 minggu mungkin saya tidak membuat konten ya. Di video saya sebelumnya 2 hari yang lalu saya sudah menjelaskan kenapa saya istirahat selama kurang lebih 2-3 minggu. Karena selain kesibukan, saya juga mengalami sakit yang mengharuskan saya istirahat total. Sehingga saya tidak membuat konten ya. Pada video ini saya ingin memberikan tanggapan dan komentar ya teman-teman. Terkait dengan cerita dan kesaksian dari salah seorang mualaf. Ya, salah seorang mualaf yang menceritakan bahwa dia pindah ke agama sekarang ini, yaitu agama Islam. Dia menjadi Muslim karena memang ada beberapa hal yang membuat dia meragukan tentang Kristen dan Katolik, terutama ajaran-ajaran di dalam Alkitab. Namun sebelum kita jauh ke dalam untuk melihat apa yang menjadi problem atau persoalan dia, kita dengarkan dulu cerita dia tentang bagaimana dia sekolah di Protestan. Nah, kita dengarkan pernyataan dari mualaf berikut ini. Jadi latar belakang saya itu kan, saya itu lahir di keluarga Katolik. Oh, justru Katolik ya? Chinese tapi Katolik. Okay. Keluarga besar Katolik. Jadi dari kecil itu udah ngikutin gereja Katolik, kayak sekolah minggunya segala macem. Aktif lah secara ibadah. Ya. Pas sekolah pindahlah ke Kristen, Protestan. Itu pindahnya kapan? SD, SMP? Kalau nggak salah tuh SMA deh. Dia mengatakan bahwa dia itu beragama Katolik. Rajin ke gereja, ikut ibadah di Katolik. Tapi pas dia sekolah, dia pindah ke Protestan. Nah, perpindahan dia ini sebetulnya kurang jelas. Pindah sekolahnya saja atau pindah agama. Nah, tapi dari pernyataan dia mengatakan dia pindah sekolah di Protestan sejak dari SMA. Jadi begitu dia masuk SMA, dia pindah ke Protestan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dia sejak dari TK, SD, SMP, dan SMA berarti dia sekolah di Katolik. Nah, pertanyaannya begini, apakah benar dia sekolah di Protestan hanya waktu SMA atau dari sebelum SMA? Nah, begitu kan? Coba kita dengarkan lanjutan cerita dari mualaf ini. Kebetulan saya sekolahnya di Protestan. Dari SD? Dari TK. Dari TK? Dari TK sampai SMA itu sekolahnya sekolah Protestan. Oh. Tidak jelas kan? Tadi dia katakan dia pindah di Protestan itu pas SMA. Teman-teman bisa balik kembali ke video tadi sebelumnya. Ya, dimundurin videonya. Dengerin. Dia katakan dia pindah di SMA. Dia pindah di Protestan itu pas SMA. Tapi pada pernyataan sekarang ini, dia katakan kebetulan saya sekolah di Protestan. Jadi dia dari TK pindah atau sekolah di Protestan itu sejak dari TK. Bukan SMA. Dari dua pernyataan ini sudah menunjukkan kontradiksi dan tidak sinkron pernyataan dia yang pertama dan yang kedua. Maka itu kita selalu menganalisa dan mengkaji di dalam kajian Suara Kebenaran ini. Pernyataan-pernyataan mualaf ini apakah konsisten atau tidak? Apakah tidak bertolak belakang pernyataan yang satu dengan yang lain? Atau bagaimana? Kita selalu menganalisa. Dari kesaksian dia ini aja sudah menunjukkan bahwa tidak jelas keberadaan dia. Apakah dia sekolah di Katolik dulu, lalu pindah ke Protestan, atau dari Protestan dia sudah sekolah di situ. Nah, tapi yang menjadi
hal besar atau komentar saya pada kesempatan ini bukan persoalan dia sekolah ini saja, tapi yang menjadi komentar penting dari saya buat mualaf ini adalah apa yang menjadi alasan dia sehingga dia harus pindah ke Islam. Apa yang menjadi alasan dia sehingga dia memutuskan untuk pindah ke Islam dan dia meninggalkan agama dia Katolik atau mungkin Kristen Protestan. Kita dengarkan cerita dari mualaf ini. Ke gereja rajin itu kan, ibadah tengah minggunya rajin. Tapi ketika saya coba dalami itu Alkitab, semakin saya dalami, saya malah merasa makin aneh. Anehnya di mana? Nah, jadi gampangannya dari cara ibadah, seperti ibadah hari Minggu, terus ada ibadah raya Paskah, ibadah raya Natal. Itu justru malah yang hari-hari besar berarti itu ya? Hari-hari besar. Tapi saya malah timbul keraguan, kenapa sih hari besar gini di Alkitab kok nggak ada? Oh, oke. Ya nggak? Kalau yang basicnya Kristen kan pasti udah paham nih. 3 ibadah itu kan tidak ada di dalam Alkitab. Yang secara spesifik, misal beribadahlah di hari Minggu, setiap hari Minggu, nggak ada. Tidak ada literatur teks ataupun yang memperintahkan hari Minggu itu adalah ibadah gitu, nggak ada? Nggak ada. Bahkan tata cara ibadahnya pun nggak ada. Ngapain aja sih di dalam ibadah itu? Nggak ada. Nah, di situ mulai ragu tuh. Akhirnya saya coba pelajari kok lebih mirip sama budayanya Romawi. Oke. Nah, seperti ibadah raya hari Minggu kan, kayak orang-orang Romawi kan suka ibadah hari Minggu tuh untuk pemujaan terhadap Dewa Matahari. Lalu ada ibadah raya Paskah. Nah, yang bikin unik nih Paskah nih. Saya kalau dulu ngerayain Paskah, baik Katolik maupun Protestan, punya ciri khas yang sama. Apa itu? Menghias telur. Oke, ya itu tuh cukup umum lah ya. Nah, banyak yang cukup tahu. umum, tapi di Alkitab nggak ada. Padahal itu orang udah tahu tuh, Paskah pasti menghias telur. Tapi kenapa di Alkitab nggak ada? Itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul akhirnya gitu ya. Nah, banyak pertanyaan. Hari Raya Natal. Emangnya kita sebagai umat Kristen nggak bisa tahu spesifik dong? Yesus tuh lahir tanggal berapa? Oh, nggak ada bulan apa? Nggak ada. Kan pada saat itu nggak ada yang nyata juga. Dan bahkan pendeta-pendeta pun mengatakan bahwa mungkin belum tentu tanggal 25 Desember. Karena itu kan musim dingin. Ya kan? Orang Majus nggak mungkin dong bisa jalan segitu jauhnya di musim dingin. Itu pendapat beberapa pendeta gitu kan. Itu dan sudah ditanya juga sama Mas Andi waktu itu. Sudah. Dan kebanyakan dari mereka yang nggak bisa menjawab. Jadi keraguannya malah makin besar itu di situ. Jadi di Protestan saya coba dalami Alkitab, saya pelajari. Justru yang muncul pertanyaan-pertanyaan, kok begini. Dari Alkitabnya pun sendiri kan selalu ada revisi. Tiap berapa tahun revisi. Naskah aslinya nggak ada. Dan tidak ada satu orang Kristen pun yang hafal Alkitab. Oh, itu sudah coba ditelusurin sama Mas Andi? Oh, sudah. Kenapa? Ya gimana mau hafal? Tiap tahun revisi kok. Iya, ada pembaruannya. Teman-teman, ada beberapa poin penting yang harus kita tanggapi dari pernyataan dari mualaf yang satu ini. Yang pertama itu dia keberatan tentang ritual ibadah yang biasa dilakukan oleh orang Kristen. Karena menurut dia itu tidak ada di dalam Alkitab. Misalkan ibadah hari Minggu, tidak dicatat di dalam Alkitab, tidak ditulis di dalam Alkitab, diperintahkan oleh Tuhan ibadahlah hari Minggu. Ya kan, yang pertama itu. Kemudian Jumat Agung, tidak ada di dalam Alkitab. Kemudian Paskah, tidak ada di dalam Alkitab, tidak dicatat di dalam Alkitab. Lalu kemudian yang terakhir tadi itu dia mengatakan bahwa Alkitabnya orang Kristen itu setiap tahun direvisi. Ini baru lagi ini saya baru tahu ini, dia hebat loh, dia bisa tahu setiap tahun direvisi. Lalu yang paling terakhir itu dia mengatakan orang Kristen itu satu pun tidak ada yang bisa menghafal isi Alkitab. Nah, mari kita bedah, kita kupas satu demi satu tentang apa yang dikatakan oleh mualaf ini. Yang pertama itu berkaitan dengan ibadah hari Minggu. Pertanyaan, kenapa orang Kristen beribadah di hari Minggu? Ya kan? Kapan dimulainya ibadah hari Minggu? Apakah di dalam Alkitab
ada konsep pengajaran tentang orang ibadah hari Minggu, mari kita lihat. Ibadah hari Minggu itu memang secara eksplisit, secara terang-terangan tidak dicatat di dalam Alkitab sebagai bentuk perintah Tuhan. Misalkan Tuhan bilang, ibadahlah di hari Minggu. Tidak ada di dalam Alkitab memang. Tapi konsep ibadah hari Minggu itu jelas tertulis di dalam Alkitab. Dari mana orang Kristen ini atau pengikut Kristen ini mengambil hari Minggu itu atau memilih hari Minggu itu menjadi ritual ibadah atau hari ibadahnya orang Kristen. Kita lihat di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu di dalam Matius pasal 28 ayat ke-1. Matius 28 ayat ke-1 dikatakan begini, ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, hari Sabat itu hari Sabtu. Ya, hari Sabat itu hari Sabtu. Di kalangan Kristen itu ada gereja, ada satu organisasi gereja, sinode gereja yang ibadahnya hari Sabtu. Yaitu gereja Advent hari ke-7. Itu sabatnya mereka. Mereka mengikuti gayanya orang Yahudi di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, kita baca ayat ini lagi. Setelah hari Sabat lewat, berarti besoknya. Menjelang menyingsingnya fajar, berarti pagi-pagi. Pada hari pertama minggu itu, berarti hari Minggu ya. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa tentang kebangkitan Yesus. Yesus itu mati pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu. Nah, jadi konsep ibadah yang dilakukan oleh orang Kristen di hari Minggu itu mengambil dari sejarah peristiwa perayaan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus ini menggambarkan tentang hari kemenangan. Hari kemenangannya orang Kristen atau pengikut Kristus. Kita ini pengikut Kristus. Jadi hari Minggu itu adalah hari di mana kita menikmati kemenangan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga gereja atau jemaat Tuhan pada abad pertama, jadi kapan dimulainya ibadah hari Minggu itu? Dimulai oleh pengikut Kristus, gereja Tuhan, jemaat Tuhan pada abad yang pertama. Pada abad pertama, gereja itu melakukan ibadah ritual itu hari Minggu. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Kisah para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat. Dia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Perhatikan kata-kata pertama. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Berkumpul memecah-mecahkan roti ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh gereja abad pertama pada saat setiap kali mereka beribadah. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 itu dijelaskan tentang jemaat mula-mula. Di mana mereka berkumpul, memecahkan roti, membagi-bagikannya roti itu, dan mereka memuji-muji Tuhan. Dan itu dilakukan pada hari Minggu. Jadi dari sinilah sejarah gereja kenapa beribadah pada hari Minggu. Dan konsep itu diambil menurut keyakinan, menurut kepercayaan kita, diambil pada hari kebangkitan Yesus yang terjadi hari Minggu. Merayakan hari kemenangan, hari pembebasan, hari sukacita dalam kehidupan kita. Jadi kalau mualaf ini tadi mengatakan bahwa tidak ada di dalam Alkitab, tidak ada dalam Alkitab itu dalam pengertian apa? Kalau dalam pengertian tertulis perintah Tuhan memang tidak ada. Tapi dalam konsep ada di dalam Alkitab. Kita kan tidak mungkin melakukan semacam sebuah ritual ibadah itu tanpa konsep. Kemudian yang kedua, beribadah kepada Tuhan itu tidak harus ditentukan harinya. Hanya memang kita ini kan bernegara.
punya dasar hukum. Sehingga diaturlah hari ibadah itu. Hari Minggu itu adalah hari ibadahnya orang Kristen. Kalau hari Jumat itu adalah hari ibadahnya agama Muslim, agama Islam. Ya kan? Diatur oleh pemerintah. Kalau mau sih nggak hari Minggu doang. Kalau bisa kita ibadah setiap hari. Ya kan? Kalau mau. Tapi ada memang gereja-gereja yang melakukan ibadah dalam satu minggu tidak hanya satu kali. Nggak hanya hari Minggu saja. Bahkan dalam hari Minggu itu ada gereja yang bisa beribadah 5 kali, 6 kali, 3 kali. Tergantung dari banyaknya jemaat. Dalam satu minggu itu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Dalam satu minggu. Minggu misalkan, Selasa misalkan, Rabu misalkan, Kamis umpamanya gitu. Tergantung gerejanya. Tapi yang diatur secara hukum negara, Kristen itu ibadah hari Minggu. Dan itu bukan kebetulan. Karena memang kita sudah memilih hari Minggu sebagai hari pertemuan kita dengan Tuhan. Hari sucinya. Karena itu menggambarkan tentang hari kemenangannya orang Kristen. Karena Yesus bangkit pada hari Minggu, hari ketiga. Kemudian yang kedua. Dia keberatan tentang Jumat Agung dan Paskah tidak dicatat di dalam Alkitab. Saya pikir mualaf ini agak konyol orangnya. Dia bilang tadi dia baca Alkitab, dia telusuri, dia rajin baca Alkitab. Dia tidak menemukan bahwa Jumat Agung dan Paskah itu dicatat di dalam Alkitab. Sehingga dia mengatakan orang Kristen itu salah melakukan Jumat Agung dan Paskah. Saya pikir orang ini konyol. Kenapa? Memang tidak ada. Karena itu bukan perintah. Itu adalah perayaan yang kami lakukan. Memperingati, kalau Jumat Agung itu memperingati kematian Yesus, Paskah itu merayakan kebangkitan Yesus. Itu hari peringatan. Sama seperti agama Islam, ada perayaan-perayaan besar. Misalkan Idul Adha, Idul Fitri, Maulid Nabi Muhammad, itu kan ada perayaan-perayaannya. Mereka melakukan perayaan, tidak dicatat di dalam Al-Quran tentang perayaan-perayaan itu, tapi ada sejarahnya. Jadi mereka melakukan itu berdasarkan sejarah. Idul Adha itu tentang kurban, ya kan, perayaan tentang kurban. Kemudian Idul Fitri tentang hari suci, hari kemenangan. Lalu Nabi Muhammad maulidnya merayakan tentang perayaan Nabi mereka. Itu ada konsepnya. Kristen juga punya konsep dua, yaitu kematian dan kebangkitan. Tidak dicatat secara eksplisit, tapi konsepnya ada. Merayakan kematian, memperingati kematian, dan merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi saya pikir ya, memang kayaknya mualaf ini bukan mualaf yang sebenarnya gitu ya. Kemudian yang terakhir ini ya teman-teman, persoalan Alkitab itu direvisi setiap tahun. Ini baru saya tahu loh. Saya baru mendapatkan Alkitab, teman-teman, dari seseorang yang memberikan saya Alkitab yang revisi tahun 2023. Revisi tahun 2023. Nah, jadi ini terbaru. Setelah 40 tahun kurang lebih, belum direvisi. Jadi revisi terakhir itu 40 tahun yang lalu, kurang lebih ya. 40 tahun yang lalu itu direvisi kata-katanya, ya ditulis. Kemudian setelah 40 tahun baru direvisi tahun ini 2023. Revisi itu sebenarnya mengganti kata-kata, tapi tidak mengganti makna di dalam ya. Misalkan ada kata-kata bahasa Indonesia yang kurang dipahami oleh orang, sehingga dicarikan kata-kata yang definisinya sama, pengertiannya sama, tapi kata-kata itu bisa dimengerti oleh orang lain. Itu maksudnya revisi. Kok tiap tahun direvisi gitu loh. Dari mana dia mendapatkan informasi Alkitab itu tiap tahun direvisi? Itu bukan perkara yang gampang dan bukan perkara yang mudah. Kemudian orang Kristen tidak semuanya bisa menghafal isi Alkitab. Iya mungkin kalau dari Kejadian sampai Wahyu. 66 kitab, 31 something ya, 31.000 something. Kurang lebih maksudnya 31.000 ayat di dalam Alkitab dari 66. Ya kalau dia hafal semuanya, ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Tapi menghafal 1-2 ayat di dalam Alkitab, wah. Semua orang Kristen ada itu menghafal 1-2 ayat. Dan
pertanyaannya, seberapa penting menghafal ayat? Seberapa penting kalau tidak dimaknai? Ya kan? Mungkin kemampuan orang menghafal itu beda-beda, tidak sama. Tidak sama. Kemampuan otak untuk mengingat dan menghafal itu tidak sama. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dia bisa memaknai isi Alkitab itu ketika dia baca. Dia baca, kemudian dia resapi, dia dalami, dia renungkan dengan baik-baik, kemudian dia aplikasikan di dalam dirinya. Itu yang paling penting. Bukan hanya sekedar hafal di otak, tapi tidak terjadi sesuatu dalam hidupnya, tidak mengubah hidupnya. Buat apa? Ya, jadi kalau bilang tentang menghafal ini, ya ada orang menghafal walaupun tidak semuanya bisa menghafal itu. 66 kitab, 31.000 something ayat, 31.000 gitu ya ayat dalam Alkitab. Saya pikir itu mungkin tidak ada yang bisa menghafal segitu banyak. Tapi yang paling penting bagaimana kita bisa mendalami dan percaya kepada Yesus. Nah, jadi jangan salah atau jangan sampai kita tertipu bahwa perayaan Natal dan Paskah itu, Jumat Agung dan Natal itu tidak dicatat di dalam Alkitab. Dia mengatakan begitu. Natal itu kan tidak dicatat tanggal kelahiran. Bahkan ada pertentangan di dalam pendeta-pendeta yang menafsirkan bahwa apakah lahir di bulan Desember atau di bulan yang lain. Karena menurut penelitian di bulan Desember itu bulan yang musim dingin. Orang Majus dia bilang tadi yang dari jauh-jauh tidak mungkin datang. Sebetulnya mungkin bukan orang Majus kali ya, tapi gembala-gembala yang mengembalakan ternaknya di padang rumput itu. Nah, itu dalam penelitian mengatakan bahwa memang Yesus itu lahir di bulan Desember. Itu memang sudah ditelusuri, lahir di bulan Desember dan jatuh di tanggal 25. Itu sudah dalam penelitian, walaupun ada orang yang masih mau membantahnya. Tapi sekali lagi itu kan perayaan Natal. Ya kan? Bukan soal Yesus lahirnya bulan apa, tahun berapa, tanggal berapa. Tapi kita merayakan, memilih untuk merayakannya di tanggal segitu. Maknanya ini yang paling penting, bukan tahun kelahiran dan tanggal kelahiran, tapi makna merayakan Natal itu yang paling penting. Bukan berarti karena tidak ditulis jadi salah gitu. Bukan begitu. Soal maknanya di dalam itu yang paling penting. Nah, saya berharap kita semua dapat memahami dan mengerti dengan baik dan benar sejarah-sejarah di dalam dunia kekristenan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan tayangan video ini. Saya berharap dan berdoa supaya kita semua tetap diberkati, diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, dan semangat dalam menjalani kehidupan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kita akan jumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.